Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga YouTube. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video strategi pembelajaran online yang menarik. Sudah kita tahu bersama bahwa saat ini karena masih pandemi, semua kegiatan KBM dilaksanakan secara daring atau online. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kegiatan online tersebut dapat terlaksana dengan baik, dapat menarik, peserta didik dapat mengikuti dengan maksimal, kemudian antusias. Itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Warga YouTube, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengalaman saya sebagai pengajar, dan saya sampaikan juga pengalaman saya sebagai peserta, karena walaupun saya sebagai pengajar, saya juga sering mengikuti kegiatan webinar, kegiatan diklat secara online. Nah, pengalaman-pengalaman yang saya dapat itu saya share di sini kepada warga YouTube semuanya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Artinya yang saya sampaikan di sini adalah studi kasus, jadi bukan dari buku ataupun bukan dari internet. Jadi pengalaman pribadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Bapak Ibu dan warga YouTube, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kegiatan pembelajaran online itu dapat berjalan menarik, siswa antusias, dan guru dapat dengan semangat menyampaikan pembelajaran. Yang pertama yaitu kita membutuhkan peralatan penunjang. Seperti di layar, yang pertama ada lampu dan buzzer HP seperti ini. Ini fungsinya untuk menyangga handphone ya, untuk merekam video yang kita buat. Sekaligus ada lampunya, fungsinya sebagai alat penerang. Jadi nanti hasil video yang kita buat nanti akan lebih terang, lebih maksimal. Ini harganya tidak mahal, hanya sekitar 100 ribuan, tetapi fungsinya sangat vital. Kemudian yang kedua, itu mic dan penyangganya, bentuknya seperti ini. Ini fungsinya untuk merekam suara kita ya. Jadi sudah kita tahu bersama bahwa mic bawaan dari perangkat laptop atau handphone itu hasilnya kurang maksimal, kurang keras dan kurang berkualitas. Nah, dapat kita atasi dengan membeli mic dan penyangga seperti ini. Harganya tidak mahal, hanya 200 ribuan seperti ini. Kemudian yang ketiga itu holder HP. Jadi agar handphone itu ada di area kerja kita harus kita pasang penyangga seperti ini, kita siapkan ya. Jadi ketika ada siswa yang ingin berkomunikasi dengan kita, itu tinggal ambil. Seperti itu. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi adalah aplikasi ya. Jadi aplikasi yang ada di laptop ataupun di handphone. Yang pertama, ini aplikasi utama ya, Microsoft Office atau WPS salah satu saja. Jadi aplikasi ini yang digunakan untuk membuat dokumen ya, dokumen baik modul ataupun tugas. Kemudian yang kedua adalah browser ya, aplikasi browser namanya Firefox atau Chrome, bisa dipasang dua-duanya atau salah satu. Kemudian yang ketiga ada Zoom dan Google Meeting. Nah, ini web ataupun sistem yang digunakan untuk webinar ya, komunikasi langsung dengan peserta didik. Kemudian aplikasi chat itu WhatsApp,
bisa di laptop, baca web, atau di handphone. Kemudian ini yang penting ya, ini yang penting adalah wadah atau aplikasi utama itu LMS namanya. Kalau yang versi gratis bisa menggunakan Google Classroom. Kalau LMS ini perlu dirancang sendiri agar sesuai dengan kebutuhan KBM. Kemudian yang terakhir adalah Adobe Premiere atau Filmora. Ini aplikasi yang digunakan untuk edit video. Atau ada lagi yang lain, misalnya KineMaster. Jadi ada banyak, kita bisa memilih salah satu yang kita sukai. Yang selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah konten materi. Konten materi ada beberapa macam. Yang pertama ada video, yang kedua ada dokumen ya, PDF, kemudian yang ketiga ada perintah langsung ataupun instruksi ya, komentar yang dituliskan di Google Classroom ataupun LMS. Kemudian sebenarnya yang lain ada audio, tapi untuk audio mungkin jarang digunakan. Kita bahas yang pertama, konten materi yang pertama adalah video. Video ini dapat kita upload di YouTube ataupun dapat kita kirim di WhatsApp ataupun di Google Classroom. Cuma kalau di YouTube itu keunggulannya siswa tinggal langsung akses, jadi tidak perlu download, sehingga media penyimpan siswa tidak cepat penuh. Kemudian kenapa YouTube? Karena ini sudah familiar sekali, jadi tinggal klik link, nanti akan terbuka aplikasi ini, kemudian tinggal diakses dan dapat diulang terus-menerus sesuai kebutuhan. Ini kelebihannya YouTube. Kemudian yang kedua, Word atau PDF ya. Jadi ini dokumen materi yang kita buat. Kemudian saya sarankan agar materi yang dibuat di PDF ini lebih khas ya, sesuai dengan kekhasan sekolah ataupun lembaga. Jadi misalnya kita kasih identitas ya, logo, kemudian nama guru dan sebagainya. Jadi lebih personalize ya. Jadi lebih buatan sendiri. Jadi bukan dari orang lain. Dan saya menyarankan sebaiknya memang materi ini adalah buatan sendiri. Jadi hasil kita ya. Jadi nanti siswa lebih yakin, oh ini Bapak Ibu guru ini materinya sendiri. Jadi materi dari hasil kuliah, dari hasil diklat, dari hasil misalnya pembelajaran yang lain. Ini yang PDF. Kemudian yang materi yang ketiga atau konten materi yaitu instruksi atau komentar. Misalnya instruksi yang dibuat langsung di Google Classroom ya, itu dapat kita buat semenarik mungkin. Studi kasus saya misalnya membuat perintah di Google Classroom ya, saya sisipkan pantun ya, agar lebih tidak monoton. Saya sisipkan misalnya seperti ini: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampan sudah, rakyat sudah, yang belum hanya baterainya. Sarapan sudah, ngopi sudah, yang belum tinggal belajarnya. Nah ini kan mungkin siswa yang membaca kan lebih terkena, lebih loh ini kok ada sesuatu yang berbeda. Dan ini terbukti juga, baru sebentar respon siswa langsung cepat, langsung mengikuti perintah yang saya sampaikan di Google Classroom tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaannya. Ada pelaksanaan kami setelah tadi konten materi sudah kita siapkan, itu ketika pelaksanaan KBM online tersebut. Yang perlu kita perhatikan adalah guru dan siswa fokus di perangkat sesuai jadwal. Kemudian guru ataupun instruktur itu memantau peserta didik agar mengikuti KBM online tersebut. Jadi ketika jadwal
kita misalnya jadwal kita jam 8 sampai jam 9 itu kita harus memastikan bahwa kita sudah siap dengan materi, kemudian siswa juga siap di perangkatnya mengakses materi yang kita sampaikan. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita upload materi, kemudian kita misalnya melakukan kegiatan lain misalnya kita tinggal masak misalnya, itu kurang baik. Kalau misalnya di perangkat kemudian kita sambil ngopi atau ngeteh nggak apa-apa. Seperti hari ini saya tak ngeteh dulu sebentar. Ya, alhamdulillah. Padang tuhnya nih. Ya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita sampaikan materi sebaik mungkin. Di petunjuknya jelas, kemudian komunikasi harus berjalan dua arah. Jadi ketika siswa tidak jelas dapat bertanya, kemudian kita sampaikan jawabannya ke siswa tersebut, sehingga komunikasinya berjalan dua arah, tidak kita tinggalkan ya. Jadi, siswa akan selesai pada hari itu juga. Gitu. Ya, saya kira demikian materi saya terkait strategi KBM online yang menarik. Terima kasih atas waktunya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar ditulis di bawah ini ya, di kolom komentar, misalnya terkait aplikasinya dapatnya bagaimana, kemudian bagaimana menggunakannya, atau mungkin terkait alatnya tadi, misalnya alatnya belinya di mana, itu silahkan tulis di komentar, nanti akan saya jawab secepatnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.